judul hari ini adalah mudah dan akurat menemukan saham juaranya momen pemilu, Imlek dan musim laporan keuangan. Next-nya, saya Rene Mosal, jadi saya bergabung di di investing.com sejak Januari 2022 dan saya sudah investasi di IHSG sejak 2012. Saya masih ada sertifikasi WPPE dan saya Certified Financial Analyst profesional. Ini kita banyak bahas tentang investing pro dan saham-sahamnya langsung. Kita nggak bahas metrik-metrik fundamental, teori-teori keuangan gitu ya. Kita nggak bahas itu, kita akan fokus ke realita di market bahwa Februari ini bulannya penting banget teman-teman. Jadi ada pemilu tanggal 14, ada Imlek tanggal 10, dan ada musim laporan keuangan tentunya yang bakal ngasih performa keuangan perusahaan di kuartal 4 ya. Dan itu pasti akan berpengaruh banyak kepada baik harga maupun nanti kalau misalnya ada pengumuman-pengumuman yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, yaitu pengumuman dividen. Nah, dividen ini kita akan bahas banyak di webinar kali ini karena dividen ini satu yang sangat penting juga dan ini sangat relate ya untuk strategi trading bulan Februari. Itu ya. Next. Nah, kita mau bahas beberapa perilaku market ya, perilaku market atau perilaku investor nih di sini. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah kita akan bahas yang ini yang sudah sering dibahas ya dari para analis, expert dari berbagai institusi, baik dari sekuritas, baik dari media, bahwa perputaran uang ini di bulan Februari ini akan sangat tinggi gitu ya. Jadi pemilu dan Imlek akan secara signifikan mendorong perputaran uang, perputaran ekonomi, dan akan sangat terasa di sektor consumer. Jadi bisa browsing lagi teman-teman pemilu dan IHSG gitu ya. Nanti akan keluar banyak banget referensi. Jadi dan semuanya para expert ini, para analis ini mengatakan hal yang sama atau ya mirip-mirip lah, tapi bisa dibilang sama bahwa semuanya ini dari berbagai institusi bilang tahun ini akan menjadi tahunnya sektor consumer gitu kan. Nah, mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ya, ketika mungkin konflik Ukraina pertama kali meletus gitu kan, konflik geopolitik itu biasanya akan mempengaruhi sektor mining karena ya pengiriman bahan baku terganggu gitu kan, aktivitas pelabuhan terganggu, aktivitas pertambangan terganggu, jadi harga komoditas naik gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan pertambangan menikmati kenaikan harga tersebut, barangnya sama, supply-nya sama, cuman harganya nambah gitu ya, harganya naik, jadi keuntungannya juga lebih banyak gitu. Nah itu tahun lalu 2022 lah, 2022 bukan tahun lalu, 2022. Nah dampaknya adalah di laporan keuangan 2023 banyak perusahaan-perusahaan yang mining gitu ya, itu performanya bagus gitu. Nah tahun ini semuanya bilang consumer gitu kan. Next-nya kita akan bahas juga perilaku investor atau market ya, perilaku di market. Nomor 2, laporan keuangan jadi trigger penting. Nah, ini juga poin penting banget gitu ya. Karena ini salah satu contoh yang saya ingat ya, teman-teman. Jadi di di kuartal kuartal pertama tahun lalu 2023 itu S Hardware itu kalau misalnya teman-teman ingat harga sahamnya tuh ini ya megap-megap gitu ya, anjlok lah gitu, dan itu cukup lama, beberapa bulan gitu kan. Dan kita juga perhatikan di media ya, di media tuh berita-berita tentang cabang S Hardware ditutup di sini, cabang S Hardware ditutup di situ gitu kan. Nah ini jadi suatu sentimen negatif ya, dan banyak orang tanda kutip menghindari ya saham S Hardware. Nah, cuman di akhir kuartal pertama itu ada laporan keuangan dari S Hardware yang isinya sangat positif gitu kan. Jadi mereka memang menutup beberapa cabang, cabang tersebut ditutup karena kurang menguntungkan. Jadi mereka buka yang baru dan di tempat-tempat yang menguntungkan mereka optimalkan gitu ya operasionalnya, dan jadinya positif, dan ini berlanjut sepanjang tahun 2023 itu mungkin baru turun di akhir ya, bulan-bulan Desember itu baru turun, cuman sepanjang bulan ini kelihatan nggak sih mouse-nya, tapi sepanjang tahun itu start dari kuartal kedua itu naik terus karena laporan keuangan
apa namanya Q4 2022, lanjut ke Q1 2023, lanjut ke Q2 2023, dan sepanjang tahun itu relatif positif gitu ya. Set hardware dan ini jadi salah satu apa namanya contoh klasik lah gitu, contoh klasik transformasi gitu ya, contoh klasik pembalikan apa namanya harga saham di dipicu oleh laporan keuangan yang positif. Nah, ini market insight juga, jadi perilaku investor nomor 3 yang kita mau amatin adalah tentu saja ya, mungkin teman-teman juga familiar dengan fenomena ini, pembagian dividen gitu ya. Pembagian dividen seringkali, mungkin bukan seringkali ya, sudah pasti gitu, sudah pasti mendorong harga naik gitu. Jadi biasanya jelang pembagian dividen hingga tanggal cumulative date seringkali jadi momentum suatu saham naik lalu kemudian terkoreksi dalam jangka pendek gitu ya. Nah, mungkin teman-teman saya nggak tahu pernah nonton apa enggak ya, cuman salah satu influencer di YouTube itu bilang apa namanya orang-orang yang mengandalkan dividen untuk berinvestasi saham adalah orang-orang yang bodoh gitu ya, karena pembagian dividen itu nominalnya tidak terlalu banyak gitu kan. Jadi buat apa kita ngejar-ngejar ke pembagian dividen? Nah, ini demikian yang kira-kira yang dikatakan oleh influencer tersebut. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri di YouTube ya. Ini lumayan rame karena kolom komentarnya juga rame gitu kan. Ini menarik juga insight-nya. Cuman yang saya bisa katakan adalah dividen ini salah satu tools yang sangat penting ya, yang sangat penting untuk kita berinvestasi saham gitu kan. Karena fenomena ini. Jadi karena harganya naik gitu kan. Sering kali kita mungkin tidak mengincar pemasukan atau pendapatan tambahan dari dividen tersebut, cuman kita juga bisa memanfaatkan kenaikan harga gitu ya, jika kita masuk di saat yang tepat gitu. Nah, ini contoh apa namanya screenshot ini contoh Bukit Asam gitu kan, dan juga apa namanya contoh di Boba ya, Formosa Ingredient Factory naik sekian persen ya, 35% di sini ya ketika pengumuman dividen. Nah, ini sangat menarik apabila kita punya apa namanya pemahaman kapan sih masuk yang tepat gitu kan, khususnya ketika sebelum pengumuman itu terjadi gitu ya, jadi harganya belum naik. Nah, ini kita mau amatin caranya gimana gitu ya di webinar ini, jadi nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, strategi untuk Februari, jadi di sini kita mau fokus pada sektor consumer, karena perputaran uang tinggi dan para analis ini sudah memperkirakan sektor ini akan terdorong naik gitu ya. Jadi bukan hanya secara faktual atau secara apa namanya ilmu ekonomi gitu lah ya, sektor consumer ini akan baik. Cuman ketika para analis semuanya gitu ya dari berbagai background, media, sekuritas, think tank gitu kan udah pada ngomongin sektor consumer ini bagus, bisa dibilang ini jadi tanda kutip pom-pom lah ya gitu ya, pom-pom secara tidak sengaja gitu ya, bukan direkayasa, cuman ya publik ini secara tidak langsung diarahkan untuk fokus ke consumer gitu kan, karena publik ini teredukasi bahwa sektor consumer ini bagus gitu kan. Jadi ini jadi tambahan katalis ya, bukan hanya secara faktual consumer akan jadi sektor yang bagus, juga karena publik secara luas telah teredukasi bahwa sektor ini akan bagus gitu kan. Jadi lebih banyak lagi alasan bahwa sektor ini akan jadi bagus gitu. Nah, poin kedua adalah kita mau fokus pada saham-saham dengan fundamental baik, dengan sejarah dividen yang kuat yang sedang terkoreksi, atau bersiap untuk kembalikan pasca laporan keuangan dan pengumuman dividen gitu. Jadi di sini kita akan amatin calon-calonnya juara gitu ya. Jadi mereka belum juara nih gitu kan, cuman calonnya juara gitu. Khususnya ketika nanti harapannya sesuai dengan track record mereka selama ini, selama sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan ya, ada beberapa yang saya amatin punya apa namanya sejarah panjang sekali memberikan dividen 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu. Harapannya mereka juga akan apa namanya memberikan dividen lagi, dan pada saat itu harganya akan naik, dan harapannya kita sudah pegang tuh saham-saham tersebut kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti mau dilepas pun atau mau di keep gitu ya, itu mungkin terserah keputusan teman-teman sendiri mau gimana gitu kan. Cuman pada dasarnya dari sini kita akan fokus mencermati mana nih calon-calon juaranya nih di Februari gitu kan, ketika
belum banyak apa namanya berita tentang dividen, belum banyak berita tentang pengumuman pembagian dividen, dan juga belum banyak laporan keuangan yang terbit gitu. Kira-kira demikian. Sebentar. Mungkin ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya di sini? Teman-teman bisa langsung apa namanya sampaikan ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Saya mau sharing screen nanti. Saya masih tunggu ya kalau misalnya ada request nih, tolong dong ini apa namanya saham ini dianalisa gitu ya. Itu bisa. Mungkin ada saham-saham juaranya teman-teman, saham-saham idola gitu ya. Bisa juga. Nah, di sini saya akan lanjut ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, saya akan lanjut dulu dengan materi. Nah, ini untuk Februari, jadi kita mau fokus pada dua strategi ini ya, teman-teman. Dua strategi ini. Nah, ini saya mau sharing sedikit tentang dividen ya. Jadi 3 alasan dividen itu penting gitu ya untuk diamatin, karena nanti di apa namanya di demo Investing Pro kita mau banyak ngulik tentang dividen gitu ya. Jadi alasan pertama dividen penting itu adalah peluang kenaikan jangka pendek dan menengah gitu. Jadi saham-saham dengan apa namanya dividen ini berpeluang besar naik ketika ada pengumuman pembagian dividen, apalagi ditambah dengan laporan keuangan yang positif atau di atas ekspektasi gitu kan. Nah, ini jadi Indonesia ini IHSG ini jadi salah satu pasar yang menarik untuk investor-investor luar selain Jepang dan Amerika Serikat saat ini, karena banyak investor asing yang keluar dari pasar saham China ya, karena sekarang situasinya lagi kurang menguntungkan lah di sana gitu. Jadi potensi besar untuk adanya aliran dana masuk ke IHSG ini cukup besar gitu ya, dan akan sangat menarik jika kita masuk ke apa namanya periode dividen ini, karena pasti banyak yang masuk juga di sini yang memanfaatkan kenaikan harga ini gitu. Jadi peluang kenaikan harga ini yang menarik untuk kita amatin, bukan hanya pendapatan dari pembagian dividen itu sendiri, cuman kenaikan jangka pendek dan jangka menengah ini bisa jadi cuan buat kita gitu ya. Ini alasan pertama. Nah, alasan kedua, kenapa dividen itu penting adalah dividen itu sinyal adanya operasional bisnis yang menguntungkan dan keuangan perusahaan yang sehat gitu ya. Jadi dividen ini membuktikan paling tidak pertama perusahaan itu punya duit gitu ya, punya duit untuk dibagikan gitu kan. Jadi perusahaan yang terjerat utang gitu kan, perusahaan yang rugi itu nggak mungkin memberikan dividen gitu kan. Jadi syaratnya dividen itu adalah ya perusahaan itu punya duit gitu kan buat dibagi-bagiin gitu. Dan kalau perusahaan punya duit, berarti perusahaan menghasilkan profit yang lebih besar lagi, karena nggak mungkin, ya kecil banget kemungkinannya lah ya, kecil banget kemungkinannya perusahaan itu membagikan dividen 100% dari laba bersih gitu kan. Jadi saham-saham yang membagikan dividen, paling tidak mereka tidak terjerat hutang, mereka punya cash gitu ya. Kalau dalam apa namanya matriks yang nanti kita bahas itu, mereka punya free cash flow. Jadi FCF ini adalah gampangnya dana tunai bebas pakai gitu ya, mau diapain sama perusahaan, mau buat bayar utang lebih awal, mau buat strategi jangka panjang, apa namanya pengembangan bisnis jangka panjang, mau buat dibagiin dividen, itu bebas dipakai apapun. Nah, dana bebas pakai ini yang membuktikan bahwa operasional bisnis itu positif, keuangan perusahaan sehat, dan perusahaan ini dalam posisi yang bagus untuk berkembang di jangka panjang. Nah, ini paling tidak kalaupun dalam jangka pendek ini ada koreksi gitu ya, cuman koreksinya nggak terlalu besar gitu kan, karena fundamentalnya kuat. Ini yang jadi alasan kedua kenapa dividen itu penting. Jadi alasan pertama itu tadi saya bahas sedikit untuk teman-teman yang baru join ya, ada beberapa yang baru join, welcome. Jadi alasan pertama dividen itu penting adalah peluang kenaikan jangka pendek dan menengah.
Yang kedua adalah sinyal operasional bisnis yang menguntungkan dan keuangan perusahaan yang sehat, tidak terjerat hutang, tidak rugi gitu ya. Dan yang ketiga alasan dividen penting itu adalah jika perusahaan punya histori atau track record pemberian dividen yang panjang atau apa namanya secara sekian tahun gitu ya udah memberikan dividen berturut-turut gitu kan. Nah, perusahaan ini cenderung lebih stabil dan lebih mapan gitu ya dengan sejarah laba dan arus kas yang konsisten. Jadi di masa depan pun kita bisa punya alasan untuk berharap bahwa nggak bakal anjlok gede-gede banget gitu ya sahamnya. Jadi kalaupun turun mungkin ya bisa dibilang stagnan lah gitu. Cuman secara anjlok-anjlok banget itu tidak kecil kemungkinannya untuk anjlok gitu ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa perusahaan tersebut punya manajemen yang bagus ya. Dalam artian manajemen ini memastikan bahwa perusahaan menguntungkan, profitable, dan juga menghasilkan nilai atau menguntungkan buat para pemegang saham. Nah, ini ya suka nggak suka nih korporasi ya memang harus menghasilkan cuan atau profit ya untuk para pemegang saham. Dan perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen adalah perusahaan-perusahaan yang punya manajemen yang bagus dalam artian bisa menghasilkan value untuk para shareholder. Jadi ini ada 3 alasan teman-teman kenapa kita di bulan Februari ini yang krusial ini ada pemilu kan, ada Imlek, ada apa namanya tadi ada musim laporan keuangan. Di masa-masa ini kita fokus pada dividen, yaitu apa namanya lebih stabil, tidak akan anjlok, juga membuktikan bahwa perusahaan ini menguntungkan dan juga adanya tren kenaikan harga secara jangka pendek atau jangka menengah yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, berikutnya sesi berikutnya adalah kita mau demo nih tentang apa namanya mencari saham calon juara. Jadi saya nggak akan ngomong banyak-banyak tentang teori gitu ya, tapi saya akan fokus di ngoprek ya, ngoprek Investing Pro, tools Investing Pro untuk teman-teman gunakan. Jadi di kali ini kita akan fokus ke sektor consumer yang tadi saya sebutkan bahwa semua analis dari semua institusi sudah bilang bahwa consumer di tahun 2004 ini akan jadi sektor yang bagus karena perputaran uang tinggi. Yang kedua kita akan fokus ke saham-saham dengan track record dividen bagus karena membuktikan bahwa perusahaan tersebut profitable dengan manajemen yang baik gitu kan, dengan fokus ke shareholder yang baik gitu kan. Jadi harapannya tidak akan anjlok harganya. Nah, kita kalau bisa mengutamakan saham-saham bagus yang sedang terkoreksi jangka pendek gitu ya. Nah, sebelum kita ngoprek banyak Investing Pro, di sini saya mau share partner dari investing.com. Mungkin teman-teman kalau apa namanya pengen konten-konten yang bisa apa namanya tentang membangun aset ya, ini ada salah satu influencer yang cukup inspirasional, jadi partnernya investing.com. Beliau adalah Dani Rahmat. Teman-teman bisa share bisa cek di Instagram, namanya Dani Rahmat. Dia ini cerita bahwa dia dulunya adalah anak sopir angkot dan dia saat ini sedang fokus membangun aset 300 kali gaji gitu ya. Jadi dia tersertifikasi financial planner dan juga certified securities analyst. Jadi dia punya pemahaman tentang berbagai jenis aset gitu ya, bukan hanya saham, cuman juga apa namanya di berbagai jenis aset lainnya seperti emas, seperti obligasi dan sebagainya. Ini teman-teman bisa cek kalau misalnya teman-teman mungkin lihat konten-kontennya dan tertarik, mungkin bisa follow karena kita juga akan banyak kolaborasi dengan Dani Rahmat. Jadi stay tune teman-teman. Nah, berikutnya kita mau demo pakai stock screener-nya investing.com. Mungkin sebelum saya sharing screen ke apa namanya ke Investing Pro, dashboard Investing Pro, kalau misalnya ada pertanyaan ya teman-teman bisa langsung ditanyakan di sini di dashboardnya ya, yang teman-teman bisa lihat, lempar saja nanti saya bisa baca. Kalau misalnya ada request saham-saham apa yang mau diperhatikan gitu kan, bisa disampaikan saja langsung. Nah, saya di saat ini akan fokus ke sektor consumer. Saya akan gunakan beberapa matriks yang memperlihatkan kekuatan dividen CAGR 3 tahun, dividen payment streak, dan dividen yield.
saya menggunakan matriks pendukung seperti free cash flow yang sempat tadi saya sebutkan, bahwa ini menunjukkan seberapa banyak cash atau dana tunai yang dipunyai suatu perusahaan ya, yang bisa dia pakai buat ya tentunya buat bagiin dividen gitu. Nah, saya akan share screen ya teman-teman sebentar. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih ini tampilan ya, tampilan Investing Pro. Ini dashboard-nya gitu kan. Ini kita bisa milih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Cuman untuk keperluan ini karena banyak istilah-istilah akuntansi, saya dalam hal ini coba versi Amerikanya, bahasa Inggrisnya lah gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau pakai bahasa Indonesia bisa juga, ini tinggal diklik bahasanya ya. Jadi nanti berubah bahasanya. Nah, ini akan berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, ini lagi berubah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita ada promo ya, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman bisa pantengin di akhir webinar ini bahwa kita ada kode unik yang bisa teman-teman pakai. Kita ada diskon 50% Investing Pro yang bisa teman-teman manfaatkan, dan untuk webinar ini ada tambahan 10%. Jadi ada 50% plus 10% diskon Investing Pro yang bisa teman-teman manfaatkan dengan kode unik yang bisa teman-teman simak nanti di akhir webinar ini. Nanti materi, rekaman, dan juga kode unik dan kode voucher ini juga akan dikirim ke teman-teman. Jangan khawatir kalau misalnya lewat. Cuman ini hanya berlaku sampai akhir bulan gitu ya. Jadi jangan lama-lama gitu ya. Nah, ini versi bahasa Indonesianya Investing Pro. Kebetulan saya sudah set nih screenernya. Cuman mungkin untuk apa namanya, untuk keperluan akuntansi ya, apa istilah saat ini saya mau coba pakai bahasa Inggris dulu gitu. Nggak apa ya teman-teman ya. Jadi karena kadang-kadang istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Indonesia itu agak susah ya. Jadi kadang-kadang kita terbiasa pakai bahasa Inggris untuk apa namanya, biar istilah akuntansinya tuh nggak beda gitulah. Nah, di sini saya sudah sortir kan. Di sini kita pakai ini di sini ya. Entity type-nya sebentar, ini lagi loading. Bentar, ini sektor ya, sektor. Jadi di sini saya coba pilih dua-duanya, consumer discretionary dan consumer staples. Discretionary ini adalah barang-barang consumer yang sifatnya bukan kebutuhan mendasar gitu ya. Barang-barang consumer staples ini adalah yang sifatnya mendasar gitu ya. Jadi yang untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan, makanan, sabun dan sebagainya. Sedangkan yang